Halo Sobat Genpes, kembali lagi bersama kami di Gainers versus Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas saham yang masuk jajaran Gainers dan Losers untuk periode 1-8 September 2025. Kita mulai dari Gainers, ada saham aneka tambang atau lebih dikenal dengan kode sahamnya Antam, di mana pada periode 1-8 September 2025, saham Antam mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 18,8% week on week. Ada dua katalis utama yang mendorong penguatan saham Antam tersebut. Yang pertama adalah berlanjutnya tren kenaikan harga emas, di mana secara year to date harga emas telah menguat sebesar 38,38% year to date. Yang kedua, solidnya laporan keuangan Antam di periode 1 semester 2025, di mana pada periode tersebut laba bersih Antam tercatat menguat atau naik signifikan, yaitu sebesar 203% year on year, menjadi 4,7 triliun. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi teknikal, saham Antam terlihat cukup menarik ya. Kalau kita lihat setelah dia breakout di level 1.600, ini harga sahamnya terus melambung, bahkan untuk saat ini mencapai level sekitar 3.700-an ya. Jadi kenaikannya udah cukup signifikan. Nah, pertanyaannya apakah saham Antam ini masih ada peluang untuk kembali menguat? Kalau kita lihat secara teknikal, ini saham Antam masih ada peluang untuk kembali melanjutkan tren bullish-nya, yaitu ke level sekitar 4.500-an ya, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya. Sementara itu, di jajaran Losers ada saham Surya Semesta Internusa atau lebih dikenal dengan kode sahamnya SSIA, di mana pada periode 1-8 September 2025, saham perseroan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 14,5% week on week. Dari sisi katalis, penurunan yang cukup signifikan dari SSIA terutama dipicu oleh adanya panduan dari perusahaan, yaitu terkait dengan prediksi turunnya pendapatan dan laba bersih di tahun 2026. Menurut manajemen, pendapatan di tahun ini akan turun sekitar 4% menjadi 6 triliun, atau turun cukup lumayan ya dari pencapaian tahun 2024 sebesar 6,25 triliun. Sementara itu, laba bersih diprediksikan akan turun lebih dalam, double digit, yaitu sebesar 14% year on year, menjadi hanya sekitar 200 miliar, dibandingkan dengan pencapaian sepanjang tahun 2024 sebesar 234 miliar. Penurunan laba bersih disebabkan sebagian backlog dari penjualan lahan Sabang Smartpolitan baru akan dibukukan di tahun 2026. Kemudian, adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah ini juga berpengaruh terhadap tingkat okupansi Grand Melia Jakarta di awal tahun ini. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi teknikal. Ini saham SSIA memang belakangan ya dalam beberapa minggu terakhir ini konsisten membukukan pelemahan. Ini ditandai oleh bentuk candle yang selalu merah ya, yang artinya harga closingnya itu selalu lebih rendah dari harga openingnya. Nah, setelah dia breakout di level 2080, ini tentunya memberikan sinyal yang cukup bahaya atau tidak terlalu bagus ya teman-teman, dimana ketika dia breakout 2080 atau turun di bawah itu, maka peluangnya dia akan menguji ke level support di bawahnya sekitar 1.400-an, tapi tentunya level 1.400 itu bukan level yang akan dicapai dalam jangka pendek, tapi secara teknikal potensi tersebut itu sangat terbuka. Sekian Gainers versus Losers untuk periode 1-8 September 2025. Jangan lupa untuk saksikan Gainers versus Losers di periode berikutnya. Yang mudah, yang berinvestasi.